Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang sehat yang memperjuangkan kesehatan tubuhnya melalui perubahan pola hidup atau lifestyle intervention. Saya Inayatullah sebagai founder dari Muslim Healthy Lifestyle atau MLS. Kita berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita yaitu MHLS Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kontroversi besar lemak, mitos dan fakta sebenarnya. Sebelum kita lanjutkan untuk membahas materi ini, silahkan untuk subscribe dan like kalau suka, dan silahkan share kalau memang video ini bermanfaat. Mulai kita akan coba membahas berbagai mitos besar berkaitan dengan lemak. Mitos yang pertama, bahwa konsumsi lemak yang tinggi menyebabkan obesitas atau kenaikan berat badan. Faktanya bukan karena mengkonsumsi lemak tinggi, tapi karena over atau berlebihan mengkonsumsi karbohidrat dan gula. Mitos yang kedua, konsumsi lemak yang tinggi itu bisa menyebabkan hipertensi atau kenaikan pada tekanan darah atau tekanan darah tinggi. Faktanya bukan karena mengkonsumsi lemak yang tinggi, tetapi karena resistensi insulin. Itu juga disebabkan oleh over konsumsi karbohidrat dan gula. Artinya karena kita berlebihan dalam mengkonsumsi karbohidrat dan gula. Yang ketiga yaitu mitosnya berkaitan dengan bahwa kalau kita mengkonsumsi lemak yang tinggi itu bisa menyebabkan aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah. Sehingga bisa terjadi serangan stroke dan penyakit jantung koroner. Faktanya bukan karena konsumsi lemak yang tinggi, tetapi karena faktor hipertensi, tekanan darah yang tinggi, karena faktor diabetes mellitus atau hiperglikemia, gula darah yang tinggi, dan juga faktor inflamasi atau peradangan yang ada di tubuhnya. Ini juga disebabkan salah satunya adalah over nutrisi dari karbo dan gula. Artinya kalau kita melihat bahwasannya ketiga hal tadi, rata-rata bisa kita sampaikan bahwa karbo dan gula yang berlebihan dikonsumsi. Kita sudah mengetahui fakta yang sebenarnya, bahwa musuh sebenarnya adalah karbohidrat dan gula yang dikonsumsi secara berlebihan, bukan lemak. Dengan pola hidup yang orang-orang modern sekarang, terutama pola makannya yang direkomendasikan itu karbo yang tinggi, lemak yang rendah. Otomatis itu akan menaikkan konsumsi karbo dan gula. Ingat, karbo dan gula diserap di tubuh kita menjadi glukosa. Dan setelah 1 jam dikonsumsi, dia mengalami kenaikan gula darah yang tinggi atau glucose spike, lompatan gula. Lalu kemudian setelah itu hormon insulin keluar untuk menormalkan gula darah di tubuh kita. Lalu setelah normal, lama-lama 3 jam kemudian mengalami hipoglikemia. Gula darah kita menjadi turun sehingga tubuh kita menjadi lemas dan ditandai dengan lapar. Lapar itu tandanya bahwa tubuh kita itu mengalami kekurangan energi. Sebenarnya yang kekurangan energi adalah otak kita. Sehingga otak kita mengalami kekurangan energi. Karena otak kita kebergantungan terhadap glukosa. Maka sehingga orang-orang modern itu cenderung makannya 3 kali sehari. Sarapan, makan siang, dan makan sore ataupun malam. Dan ngemilnya itu diantaranya 3 kali. Atau bahkan ternyata ngemilnya tidak berhenti-berhenti karena perutnya selalu lapar. Sehingga
orang-orang modern adiksi kebergantungan terhadap asupan karbo dan gula. Sehingga pada akhirnya sebuah keniscayaan orang-orang modern akan mengalami kena penyakit namanya obesitas dan diabetes mellitus. Sehingga sekarang ini jadi penyakit endemik di masa modern. Baik obesitas maupun diabetes mellitus. Dan keduanya itu adalah mother of all disease, ibunya dari segala penyakit. Ingat, karbohidrat dan gula itu bukan nutrisi esensial. Artinya nutrisi non-esensial. Tidak dibutuhkan oleh tubuh dan tidak wajib dikonsumsi. Untuk lebih jelasnya, silahkan nonton kembali video kita atau konten kita, yaitu berkaitan 3 mitos besar tentang karbohidrat. Sekarang tiba pembahasan pada fakta lemak itu sebenarnya. Faktanya lemak itu bisa dirubah menjadi sumber energi atau bahan bakar melalui proses ketogenesis, yaitu tubuh kita akan merubah lemak ini menjadi keton, sehingga otak kita secara konstan terus-menerus menerima asupan keton sehingga otak selalu berenergi walaupun tubuhnya tidak makan. Lalu kedua yaitu menambah rasa dan kenikmatan pada makanan, karena lemak itu berupa minyak dan membuat makanan lebih gurih. Dan juga yang perlu dipahami, dengan kita mengkonsumsi lemak yang tinggi itu meningkatkan rasa kenyang. Karena apa? Karena lemak menstimulasi hormon leptin atau hormon kenyang. Dan selanjutnya ini juga perlu dipahami bahwa lemak itu memiliki 9 kilokalori dalam satuannya gramnya. Sedangkan karbohidrat dan protein itu hanya 4 kilokalori. Kalau melihat dari angka ini menunjukkan bahwa energi dari lemak itu hampir lebih dari 2 kali lipat dibandingkan protein dan karbohidrat. Dan kita akan bicara fakta selanjutnya bahwa lemak adalah nutrisi esensial. Artinya apa? Nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Karena tubuh tidak mampu membuatnya dan wajib dari asupan. Asam lemak esensial ini atau disebut juga essential fatty acid itu terdiri dari 2, omega 3 dan omega 6. Jadi lemak buat tubuh kita wajib dikonsumsi, wajib juga kita memahami bahwa lemak itu sangat dibutuhkan karena dia nutrisi esensial. Orang yang mengkonsumsi lemak tinggi dan karbo yang rendah, sebagai salah satu contohnya yaitu carnivore diet, itu ternyata kalau dikonsumsi membuat tubuhnya menjadi sehat. Karena ternyata lemak itu bisa menyembuhkan dan membuat tubuhnya terpelihara kesehatannya. Ini dibuktikan dengan hasil studi atau hasil penelitian dari Harvard Medical School Amerika Serikat pada tahun 2021. Jadi kesimpulannya, kontroversi besar lemak, mitos dan fakta sebenarnya, lemak merupakan sahabat kita untuk kebutuhan dan kesehatan tubuh kita. Musuh kita yang sebenarnya adalah karbohidrat dan gula yang dikonsumsi secara berlebihan. Sebelum kita tutup, silakan untuk subscribe dan like kalau suka, dan silakan share kalau video ini bermanfaat. Stay relevan, stay ketosis, stay healthy. Salam pejuang MLS. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.